Pernah dengan istilah krisis free float? Mungkin kedengarannya teknis banget ya, tapi dua kata ini nih biang keladi yang pernah bikin pasar saham kita lumpuh total. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas gimana ceritanya sebuah aturan yang kelihatannya sepele bisa memicu kepanikan massal dan ujung-ujungnya mengubah wajah bursa kita selamanya. Coba bayangin deh, kita balik ke Januari 2026. Pagi-pagi, pasar saham baru aja buka nih. Dan tiba-tiba, boom! Indeks harga saham gabungan atau IHSG yang jadi jantungnya bursa kita langsung terjun bebas lebih dari 8%. 8% loh, ini bukan sekedar hari yang jeliit di pasar. Ini udah lampu merah, tanda bahaya yang serius banget. Saking gawatnya situasi, Bursa Efek Indonesia sampai harus ambil langkah super drastis. Trading halt. Artinya apa? Sekali lagi, semua aktivitas jual beli saham dihentikan saat itu juga. Tujuannya, biar nggak makin anjlok, biar nggak runtuh total. Pasar benar-benar beku. Oke, jadi apa sih yang sebetulnya terjadi? Perlu kita pahami, ini bukan penurunan pasar biasa yang wajar. Oh, bukan. Ini adalah sebuah krisis yang pemicu utamanya adalah aksi jual besar-besaran oleh investor asing. Mereka rame-rame cabut dari Indonesia dengan skala yang jujur aja belum pernah kita lihat sebelumnya. Angkanya gila banget. Cuma dalam satu hari, tanggal 28 Januari itu, investor asing narik duit sebanyak 6,12 triliun rupiah. Bayangin, 6,12 triliun. Angka ini nunjukin betapa rapuhnya pasar kita kalau sentimen global lagi jelek dan dana asing tiba-tiba keluar. Nah, ini kan jadi pertanyaan paling penting. Kenapa? Apa yang bikin mereka sepanik itu sampai kabur semua? Jawabannya, anehnya, ada di sebuah istilah teknis yang ternyata dampaknya luar biasa nyata. Dan istilah itu adalah free float. Ya, mungkin kedengarannya rumit dan bikin pusing. Tapi percaya deh, kalau kita paham konsep ini, kita bakal ngerti akar masalah dari semua kekacauan tadi. Yuk kita bedah bareng-bareng. Gampangnya gini, saham free float itu adalah saham yang benar-benar bebas diperjualbelikan di pasar sama investor retail kayak kita-kita ini. Jadi, ini bukan saham yang dikunci atau dipegang erat sama pendiri perusahaan, direksi, komisaris, atau pemegang saham gede yang punya kendali. Jadi, kalau ada saham yang dimiliki sama pihak-pihak internal tadi, misalnya pengendali, direksi, atau siapapun yang punya saham di atas 5%, itu nggak dihitung sebagai free float. Logikanya sederhana banget kan? Mereka ini kan cenderung nggak akan jual beli sahamnya tiap hari. Nah, aturan ini ada buat memastikan saham yang beredar itu beneran liquid, beneran banyak yang transaksiin, biar harganya nggak gampang digoreng atau dimanipulasi. Dan disinilah sumber masalahnya kelihatan. Aturan lama di Indonesia itu longgar banget, cuma mewajibkan 7,5% saham free float. Bandingin deh sama negara-negara tetangga atau bahkan usulan dari DPR kita sendiri yang minta minimal 30%. Jomplang banget kan, kesenjangannya terlalu jauh. Parahnya lagi nih, bahkan dengan aturan yang cuma 7,5% itu, sampai September 2025, masih ada 78 perusahaan yang nggak patuh juga. Ini bukti kalau masalah kepatuhan dan saham yang nggak liquid itu udah jadi penyakit lama di bursa kita. Masalah ini mungkin bakal didiamkan terus ya, kalau aja nggak ada wasit dari panggung global yang turun tangan dan menyorot lampu terang-terangan ke kelemahan pasar kita. Kenalan dulu sama Morgan Stanley Capital International, atau biasa disingkat MSCI. Anggap aja mereka ini semacam lembaga pemeringkat global untuk pasar saham. Keputusan mereka itu jadi kiblatnya para manajer investasi raksasa di seluruh dunia yang kelola dana triliunan dolar. Jadi kalau MSCI udah ngomong, satu dunia dengerin. Dan lihat, betapa cepat semuanya terjadi. Awal Januari, MSCI bilang, data free float Indonesia ini nggak jelas. Terus mereka membekukan bobot saham kita. Itulah pemicunya. Tanggal 28 Januari, pasar langsung panik. Dana asing cabut, IHSG anjlok, bursa dihentikan. Cuma selang sehari, regulator langsung gelar konferensi pers darurat. Cepet banget reaksinya. Nah, merespons krisis ini, Otoritas Jasa Keuangan alias OJK langsung gerak cepat. Mereka nggak main-main, langsung mengumumkan serangkaian aturan baru yang tujuannya buat mengembalikan kepercayaan investor dan memperbaiki fundamental pasar modal kita. Ada 3 jurus utama dari OJK. Pertama, cara ngitung free float dirombak total, pakai standar MSCI yang jauh lebih ketat. Kedua, semua perusahaan wajib transparan soal data kepemilikan saham. Dan yang paling penting nih, batas minimal free float dinaikkan 2 kali lipat, jadi 15%.
Seperti yang dibilang langsung sama Ketua OJK, Pak Mahendra Siregar, tujuannya jelas banget, bikin pasar lebih liquid, mencegah harga dimain-mainin, dan bersih-bersih saham yang nggak sehat. Ini bukan cuma ganti aturan, tapi benar-benar sebuah langkah buat menyehatkan bursa kita dari akarnya. Tentu aja, aturan baru yang seketat ini pasti ada konsekuensinya dong. Terus, gimana dampaknya buat perusahaan-perusahaan yang udah melantai di bursa dan buat masa depan pasar modal kita secara keseluruhan? Konsekuensinya nggak main-main. OJK menerapkan apa yang disebut exit policy. Artinya, patuhi aturan 15% ini atau perusahaan Anda akan ditendang keluar dari bursa, dihapus secara paksa, atau di-delisting. Tegas banget. Dan ancaman delisting ini bukan sekedar gertak sambel loh. Jauh sebelum aturan baru ini ada, udah ada 41 perusahaan yang sahamnya disuspensi gara-gara nggak bisa memenuhi aturan lama yang cuma 7,5%. Ini bukti kalau regulator kali ini beneran serius. Tapi tantangannya luar biasa besar. Data menunjukkan ada sekitar 327 perusahaan, itu sekitar 80% dari semua emiten yang ternyata belum siap memenuhi aturan baru 15%. Ini pekerjaan rumah yang super besar buat pasar modal kita. Kalau kita hitung dalam rupiah, aturan 15% ini artinya pasar harus siap menyerap tambahan saham senilai 203 triliun rupiah. Wow, ini adalah suntikan likuiditas raksasa yang dibutuhkan, dan ini bakal jadi ujian besar bagi kekuatan pasar kita, baik dari investor domestik maupun asing. Jadi, pada akhirnya, pertanyaannya cuma satu. Apakah semua kekacauan dan aturan ketat ini adalah pil pahit yang emang harus kita telan? Sebuah sakit jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang yang lebih besar? Yang jelas, ini adalah langkah yang akan menentukan apakah pasar modal Indonesia benar-benar siap untuk naik kelas dan bermain di liga utama dunia. Waktu yang akan membuktikannya.